Ya, bisa kita kembali bersama Lansok. Kita masih membahas mengenai BPJS, program jaminan pensiun. Tadi kita banyak membahas mengenai angka iuran dan lain-lain. Kita mungkin membahas sampai habis pun belum ada hasil karena juga pemerintah belum memutuskan. Nah, bagaimana kalau kita langsung ke masalah siapa saja sih sebenarnya yang berhak dan bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan pensiun tersebut? Khususnya tadi Bapak Agus sempat menyebutkan kan ada syarat khusus lah untuk mendapatkan yang berkala. Begitu, yang tiap bulan akhirnya setelah pensiun mereka bisa mendapatkan gaji pengganti. Nah, itu bisa dideskripsikan mengenai hal tersebut. Kalau benefit itu tentu ada beberapa jenis pensiun. Pensiun usia tua, manakala kita masih usia 56 tahun dan memenuhi syarat tadi masa iur di atas 15 tahun. Jadi dia harus membayarnya selama 15 tahun. Kalau sudah memenuhi syarat itu, dia dapatkan pensiun berkala. Pensiun berkala itu tidak hanya untuk dirinya, tapi kalau misalnya dia meninggal, itu juga ada pensiun janda dunda. Jadi istri dan anak masih mendapatkan gaji begitu ya, penggantinya. Untuk mereka yang berkeluarga ya. Kalau bujang itu ke orang tua. Ya, jadi, nah itu benefitnya seperti itu. Kita propose benefitnya ya, kalau bisa yang jangan terlalu kecil, yang masuk akal, yang memadai. Jadi di samping program skema itu harus memadai, jadi dipantas lah ya 30% dari gaji terakhirnya. Kemudian tentu program itu sustain berjangka panjang. Pensiun itu kan akan puluhan tahun, akan ratusan tahun program itu ya, makanya kita ngitungnya lebih rigid dari sejak awal. Kemudian juga ya, ini yang masalah affordability ini. Ya, ini mungkin yang tadi bicara masalah sekian persen dan sebagainya itu. Nah, siapa yang jadi peserta? Untuk khusus pensiun ini dimulai bertahap. Ada peraturan pelaksanaan untuk melakukan pelaksanaan undang-undang jaminan sosial ini. Itu untuk pensiun khususnya wajib bagi perusahaan skala besar dan menengah dulu. Tapi yang mikro, kecil dan sebagainya atau yang individual itu ya, nah ada yang bukan penerima upah itu dia bisa mulai dengan sukarela seperti itu. Jadi ada kata-kata wajib ya buat pekerja untuk itu. Nah, dari Apindo sendiri bagaimana dengan kata-kata ini? Ya, kata-kata itu kita refleksikan dengan data sekarang. Angkatan kerja kita ada 124 juta, sektor formal sekitar 44 juta. Peserta JHT sekitar 14 juta nggak salah. Lalu saya ingin endorse lagi data. Peserta program dana pensiun mandiri atau privat, itu ada 3,6 juta. Angkanya kecil, 3% saja dari itu semua. Tapi jangan salah, kelompok ini harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan. Di mana Bapak Ibu bisa bayangkan, dipotong rata-rata sekitar 9,6%. Kemudian nambah lagi 8%. Anda bisa bayangkan, kondisi ekonomi lagi nggak bagus ini nambah seperti itu. Harusnya pemerintah juga mempertimbangkan harmonisasi. Harmonisasi bagaimana peserta yang sudah ber-DPLK dan DPPK. Nggak usah ditunda tahapannya, ikut dua-duanya, tapi mulai dari yang kecil jaminan pensiunnya. Ada beberapa negara Skandinavia, bagi yang ikut DPLK tetap 2%. Karena jaminan pensiun itu wajib. Kalau ini sukarela. Kalau sekarang dari masing-masing perusahaan sudah punya program pensiun sendiri sebelum bergabung dengan ini? Saya katakan tadi ada 3,6 juta atau 3% dari sektor formal ikut. Sebelum adanya program jaminan pensiun. Nanti kalau misalnya ada program ini double bayar. Double. Makanya jadi ada double cost Dan itu dibebankan ke pihak tentu pengusaha dan pekerja. Baik. Ya kan? Berarti pengusaha dan apalagi sudah diikat di dalam apa yang disebut peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu sudah normatif. Nah, dengan double ini Anda bisa bayangkan kondisi ekonomi seperti ini tambah lagi plug 5% pengusaha, 3% pekerja. Mengapa nggak 1,5%? 1% pengusaha, 0,5% pekerja. Nggak ada yang salah. Jadi dari Apindo tetap akan mempertahankan skema? Bukan mempertahankan. Kami menyajikan data real dan bisa. Dan tim aktuaris semua udah mengatakan bisa. Dan Kemenku juga tidak salah memulai dari yang kecil juga sama. Sekarang tinggal bagaimana meyakinkan publik bahwa angka yang kecil ini bukan salah dan benar, tapi bisa. Mengapa bisa nggak dimulai? Makanya pertanyaan tadi jawab kepada semua yang hadir, yang dengar
apa namanya? Kenapa harus 8%? Ya, bisa, tapi tidak akan ada efek untuk jangka panjangnya begitu ya, mau 8% kayak mau Kan 1,5 tidak ada efek ya. Ada data yang mengiringi angka matematisnya 1,5. Ada data yang mengiringi 8%. Lihat aja di lapangannya. Para regulator, pengambil kebijakan bangsa ini lihat dengan mata terbuka. Jangan bebani rakyat di saat rakyat sedang bercoba untuk survive. Kan kita butuh investasi, kita butuh sejahtera juga kan. Dengan 1,5% sejahtera, mengapa harus 8% begitu? Mungkin saya punya data bagus. berbeda. Jadi betul, saya kira Mas Adit itu saat ini yang udah ikuti program DPLK, DPPK ya. Tapi itu hanya sekitar 300 perusahaan ya. Dan tadi ada 3 juta, termasuk yang sudah pensiun 3 jutaan itu. Nah, tapi ada ratusan ribu perusahaan dengan puluhan juta orang lain yang tidak punya akses terhadap perlindungan jaminan itu. Belum punya sama ini sekali. yang sama sekali tidak ikut itu. Jadi tidak memotong. CHT 5,7%. Hanya 14 juta dari 44 juta sudah berjalan sekian tahun. Nggak dibayarin tuh, karena angkanya besar. 3, ini kan juga duit semua. 3, juta itu nggak kecil, tapi menentukan ekonomi kita. Kalau perusahaan ini kolaps karena tidak siap employee cost-nya double bayar, bukan cuma 3%. 1 nyawa di Indonesia patut dipertahankan karena bangsa kita butuh dilindungi, tidak hanya pengusaha besar, sedang kecil, semua harus dilindungi. Ada segmen kita melihat itu, dan itu nilai kebangsaan kita dipertanyakan di situ. Suara Apindo sekali. Suara Indonesia sekali. Betul. Indonesia sekali gitu. Kalau 3,6 juta nggak dipertimbangkan, buat apa kita meyakini seperti itu? 3,6 juta, oke, artinya bagi yang kita pikirkan yang belum punya akses sama sekali. Tapi kalau dari rancangan undang-undang atau Perpres sendiri nantinya yang didapatkan oleh dari BPJS Naker sendiri gimana? Kalau nanti mereka yang sudah perusahaan-perusahaan yang sudah punya program pensiun sendiri, nantinya akan bagaimana? Apakah mereka harus men-stop program itu dan kemudian meleburkannya dengan program pensiun dari BPJS? Ya mestinya nanti ada pasal harmonisasi, kita tunggu PP-nya aja. Nah itu rencananya seperti apa? Adakah rekomendasi atau sudah rancangan kasarnya mengenai hal Ini tersebut? sedang dalam ketemu nih bagaimana mengharmonisasi. Bagi kami sederhana Belum. tadi. RPP-nya sederhana. Mulai dari yang kecil, DPLK nggak keberatan. Nah ini masih sama suaranya Apindo. Mulai dari yang kecil. Logik kan? Logik. Coba kalau sama pasal harmonisasi itu di offset, juga akan dikurangi juga kan? Kalau preminya atau iurannya diambil juga dari yang DPLK nggak hidup juga. Tapi ini kita bicara perusahaan swasta ya gitu. Nah bagaimana dengan misalnya orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan swasta, misalnya mereka pegawai negeri sipil, apakah mereka nanti juga 2009, ikut 2029? Kalau di ketentuannya untuk pegawai negeri sipil dan TNI Polri itu akan dialihkan paling lambat 2029. Ya. Jadi nantinya juga akan diikutsertakan program ini 2029. Oke, jadi paling memang lambat. Jadi mungkin ada catatan teknis terkait tadi kepesertaan. 1, law enforcement harus ditegakkan. Yang kedua, ini masalah buy-in. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang di sektor formal itu semuanya berduyun-duyun bicara jaminan pensiun. Jaminan pensiun dengan angka yang lebih kecil tadi kami berharap, dan itu logik, dan itu ada datanya, dan itu di-endorse di konvensi itu oleh banyak aktuaris, dan aktuaris meyakinkan pada publik dengan kurva yang cukup jelas, PSUKO dan seterusnya. Kami meyakini kita lebih hati-hati daripada 8%, nanti banyak yang nggak siap, akhirnya minta penundaan dan ribut. Apindo melihat jaminan pensiun penting. Dengan penting itu mulai dengan juklak teknis yang lebih mampu diimplementasikan. Regulator harus tahu itu. Kenapa? Mau tentuin berapa? Kalau pemerintah andil enak, sama-sama. Bikin aturan kalau nggak andil kan nggak enak. Oke, baik. Gitu. Nah ini kan ada wakil suara dari provider, dari pengusaha Apindo begitu ya. Kita mudah-mudahan dari pemerintah RPP-nya ini bisa lebih jelas begitu ya. Sehingga kedepannya baik. Tapi tentunya jangan lupa sampai mempertimbangkanlah gitu kesejahteraan masyarakat. Karena dengan suara masing-masing jangan sampai salah, masyarakat jaminan dilupakan pensiun gitu ini adalah kesejahteraannya. pekerja bukan rakyat. Mengelola pekerja formal. Masyarakat yang bekerja. Iya, bahasa yang bekerja. Iya. Kita harus break dulu ya. 1 Juli ya. 1 Juli dimulai. Nanti bisa daftar kok lewat perusahaan dari berita. Baik. Tapi kita harus break dulu. Kita masih ada segmen terakhir. Nanti mungkin kita membahas bagaimana baiknya ke depannya. Kira-kira sambil menunggu RPP dari pemerintah begitu ya. Ya bisa kami akan kembali setelah usai jeda berikut ini.